warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, karena kebiasaan kita sering membaca surah dan membaca doa. Jadi untuk hari ini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin membaca surah. Marilah baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya kita membaca surah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan kita yang diawali dengan doa dan membaca surah tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat siang semua. Sudah makan gak belum? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Karena ini jam 2 lah, jam waktunya kita guring, harusnya tidur siang. Ada kan di sini yang ngantuk? Sedikit. Oh, ibu nak kabar dulu. Apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke, terima kasih. Nah, ibu hendak ngecek dulu lah kehadiran hari ini. Jadi Bu Pian silakan angkat tangannya kalau yang hadir dan bilang hadir. Tahmid Fadila. Ya, Ridwan. Hadir. Ya, Ridatul Jannah. Hadir. Siti Khadijah. Ya. Mujibur Rahman. Hadir. Ya, hadir. Hildawati. Ada dah? Ada izin kata tadi? Ada. Oke, Pak. Lihat mana tadi? Muhammad Amin. Hadir. Ya. Lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Yang
ketika ibu menjelaskan. Yang kedua, saling menghargai pendapat. Dan yang ketiga yang paling penting, supaya kita tuh lebih fokus dalam belajar, jadi ibu mohon HP-nya untuk di silent atau dimatikan dulu saat pembelajaran ibu berlangsung. Dan ibu minta tolong kembali untuk ketua kelas ini untuk menyimpan HP teman-temannya. Silakan di silent dulu, di silent atau dimatikan supaya kadang mengganggu pembelajaran kita. Terima kasih ketua kelas. Nih Gian, HP ibu letakkan dulu di sini. Jadi kita berkomitmen sama-sama. Oke, nah setelah pembelajaran seperti biasa HP-nya ibu bagikan kembali. Jadi selama pembelajaran aja. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini lebih rileks, tadi ada yang katanya ngantuk, ya. Kalau supaya rileks, sampai ngantuk kita ice breaking terlebih dulu. Jadi silakan berdiri. Ikuti gerakannya lah. Ya. Ayo bergerak. Ayo bergerak sebelah sini. Yeay, silakan duduk kembali. Ada yang masih ngantuk? Ampe. Kalau Abila masih ngantuk, kita 2 kali SDK. Nah, di sini ibu ada gambar. Ini gambar apa ya? Pantai. Adakah yang suah ke pantai? Wah. Ya, Rida tuh. Suah ke pantai aja. Ada apa aja Rida tuh di pantai tuh? Ada laut, ada Iya. ombak. Apa lagi? Ada tempat duduk. Iya, di sana ada tempat duduk, musola, macam-macam, banyak pepohonan. Nah, pokoknya di pantai itu banyak, ada kerang, saripai, macam-macam. Apa? Ada iwak. Iya, ada iwak, Iwak. kerang. Iya, Iya. tempat penginapan. Ada buntal. Iya. Nah, tadi Ridato tadi mencoba, Ridato Sarip mencoba mendeskripsikan. Bun Pian tahulah arti dari deskripsi apa? Iya, menjelaskan atau menggambarkan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Yang pertama itu di tujuan pembelajaran ibu, yang pertama mengetahui pengertian teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks deskripsi berdasarkan objek pengamatan. Nah, jadi hari ini kita ada belajar 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa garang itu teks deskripsi? Jabuan Pian tadi menjelaskan, ada juga yang menyebut menggambarkan. Jadi secara istilah teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek itu berupa macam-macam, ada benda, ada tempat, suasana, orang. Contohnya misalnya benda, yang masuk benda ini handphone. Kalau tempat apa ya? Contohnya apa? Iya, itu benda. Nah, kalau tempat apa? Ya sekolah. Kayak kita di sini. Suasana Gembira, sedih. ya gitu contohnya. Terus orang kayak kita. Nah, jadi
sesuatu. Objek tadi berupa benda, tempat, suasana, dan orang yang secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan objek tersebut melalui kata-kata. Nah, teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri, ada 4. Yang pertama itu menggambarkan sesuatu, ya yang tadi masuk objek seperti orang, tempat, atau benda. Yang kedua menggunakan panca indera. Panca indera kita ada berapa ya? 5. Ya, ada 5. Yang pertama indera untuk Penglihatan. ya penglihatan. Yang kedua pendengaran. Yang ketiga Penciuman. yang keempat Peraba. di sini Pak nggak pernah. Yang kelima Pengecap. pengecap. Ayo berpanjang di sini. Nah, contohnya penggunaan panca indera dari penglihatan. Misalnya misalnya kertas ini berwarna putih. Nah, itu dari kita melihat loh, dari indera penglihatan. Adakah lagi yang bisa mencontohkan dari indera penglihatan? Selain ibu tadi, jadi ibu tadi kertas ini berwarna putih. Beda. Ayo ibu contohkan. Misalnya langit hari ini berwarna abu-abu karena mendung. Itu kan berdasarkan indera penglihatan kita. Tapi kita menggambarkannya kayak apa dari penglihatan kita. Misalnya lagi, Pulpen misalnya. Ya. Warna hitam. Iya. Paham kita. ya, nah itu contohnya dari indera penglihatan. Lihatan. Terus dari indera pendengaran. Misalnya hari ini tadi suara anginnya sangat bergemuruh. Nah, itu dari indera pendengaran karena suaranya bergemuruh. Misalnya lagi tahmid saat bernyanyi suaranya sangat merdu. Nah, itu dari indera Pendengaran. Adakah lagi yang hendak mencontohkan dari indera pendengaran? Ayo. Seperti mendengar musik. Nah, iya, mendengar musik misalnya. Ya, di speaker kayak tadi kan kita ice breaking. Nah, itu dari indera pendengaran. Tapi pian gambarkan lewat kata-kata. Nah, ini contohnya. Sampai sini paham lah? Yang ketiga, berdasarkan indera penciuman. Contohnya, masakan ibu Dayah sangat lezat, aromanya menggugah selera untuk makan. Nah, itu berdasarkan indera penciuman dari hidung. Contohnya lagi, hari ini saya ke pasar. Di pasar banyak sekali menjajakan ikan. Ada ikan yang hidup, ada juga ikan yang mati, dan ikan yang mati itu berbau amis. Nah, itu contoh dari indera penciuman. Adakah lagi yang ingin menambahkan contoh dari ibu dari indera penciuman? Cium bau kantut. Itu bisa tuh, mencium bau kantut. Mahalin. Ibu bang yang harum misalnya. Parfum. Iya, mencium aroma parfum. Lanjut, tadi tuh sampai indera penciuman. Selanjutnya ada indera Peraba. iya peraba. Peraba tuh menggunakan apa ya saja? Tangan. Iya, tangan. Kulit, iya kulit. Nah, misalnya objeknya pantai. Di pantai ada pasir. Nah, pasir di pantai terasa sangat halus. Nah, itu tekstur dari pasir tadi karena diraba loh. Nah, ada lagi yang hendak mencontohkan? Ada. Apa? Bisa mati lampu tuh. Nah, muka lawang merabu. Ya, meraba. Kayak apa? Coba pian gambarakan lewat kata-kata, lewat kalimat. Lagi bingung. Aja, ada lagi yang lain yang hendak mencontohkan dari peraba, indera peraba. Meja halus. Ya, meja terasa halus, meja belajar. Lanjut, ada apa lagi?
Sampaikan aja pendapat Bu Untia, nggak ada apa-apa salah. Karena kita di sini belajar, nanti kena ibu luruskan. Ayo apa dari indra peraba? Misalnya kulit tanganku terasa halus karena aku rajin skincare. Nah, kalau binian tuh skincare, hand body. Ada apa lagi? Ayo, sampaikan pendapat Bu Untian. Ayo apa? Jangan diam. Misalnya lagi, nih Bu contohkan terakhir, garam di dapur teksturnya terasa kasar. Nah itu contoh dari indra peraba. Kalau indra pengecap Bang, dia berdasarkan lidah kita yang mengecap. Indra pengecap tuh ada apa ya? Ada rasanya Asam. Pahit, Iya, asin, manis. Sambal. sedap. Asin, asam. Ya pokoknya itulah, banyak bervariasi. Nah adakah yang bisa mencontohkan dari indra pengecap? Boleh apa aja? Yo, ayo pikirkan dulu dari indra pengecap. Contohnya, Donat rasanya manis. ya donat terasa manis. Apalagi? Namanya rasanya masam. Apa? Romania aja rasanya masam. Apalagi? Obat terasa pahit jika diminum. Nah, berarti paham sudah nih menggunakan panca indera. Tapi cara kita menggambarkan. Iya, satu terasa pedas ya sare. Nah, yang ketiga menggunakan kata sifat. Yang keempat, ciri-ciri teks deskripsi adalah membuat pembaca merasakan atau ikut mendengar, membuat pembaca atau pendengar ikut merasakan seolah-olah mengalami yang dideskripsikan. Contohnya kayak apa tadi Jadani tadi, obat rasa pahit diminum. Jadi Bonpian membayangkan bahwa minum obat itu sangat pahit. Nah, tuh. Nah, selain teks deskripsi memiliki ciri-ciri, teks deskripsi itu juga memiliki struktur. Strukturnya ada dua. Yang pertama identifikasi atau gambaran umum. Nah, identifikasi ini berisi pengenalan atau informasi awal tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, Pian hendak mendeskripsikan kertas. Pian padahi dulu tentang deskripsi awalnya. Misalnya, saya memiliki kertas yang berwarna putih. Nah, itu contoh dari identifikasi awal. Terus ada deskripsi bagian, yaitu menjabarkan bagian atau ciri-ciri objek secara rinci menggunakan panca indera. Contohnya yang kayak kita tadi. Nah, kalau dari bagian menggunakan panca indera, misalnya kayak itu tadi identifikasinya dulu, saya memiliki kertas yang berwarna putih. Dari inderanya saya menuliskannya dengan pulpen dan rasa sangat licin misalnya. Nah, itu menggunakan indera peraba. Nah, ibu ada contoh yang lain ini. Silakan bacakan. Tidak tahu. Aku punya pulpen kesayangan yang selalu ada di mejaku, di meja belajarku. Badannya warna biru tua dengan garis-garis putih di bagian tengah. Bentuknya panjang dan rapi, pas sekali di genggamanku. Saat aku memegangnya, permukaannya terasa halus dan dingin. Nah, berdasarkan kalimat contoh ini, teks deskripsi ini yang merupakan bagian dari identifikasi yang mana ya? Ya? Biasanya identifikasi ini berada di awal atau pembuka sebuah teks. Berarti di mana? Aku punya pulpen. Iya, aku punya pulpen kesayangan yang selalu ada di meja belajarku. Nah, itu contoh dari identifikasi, selalu di awal. Yang kedua tadi strukturnya berupa bagian. Bagian tuh ada panca indera. Nah, di sini
yang menggunakan panca indera apa yuk yang digunakannya dalam teks ini? Tangan. Ya, kalimat apa? Raba. Ya, contohnya sangat pas di genggamanku bunyinya. Saat aku memegangnya, permukaannya terasa halus dan dingin. Nah, itu contoh dari indera peraba. Kalau indera penglihatan bang, yang mana ya di teks ini? Warna tua dengan garis-garis putih. Iya, badannya berwarna biru tua dengan garis-garis putih di bagian tengah. Ini melakukan pengamatannya berdasarkan mata. Nah, ibu ada contoh lagi, contoh yang kedua. Ini siapa yang hendak membaca akan Lakian? Mujibur Rahman, silakan bacakan. Dinding kamar aku berwarna biru muda. Meja Ya. belajar aku yang terbuat dari kayu jati berdiri kokoh. Jendela besar di sisi kanan memungkinkan cahaya matahari masuk, membuat ruangan terasa hangat dan terang. Di atas kasur spray bermotif kotak-kotak terasa sangat halus. Iya. Nah, di sini kebanyakan menggunakan indera apa ya? Kebanyakan, ayo. Ada indera apa? Sebutkan aja dulu inderanya apa, Pak? Indera peraba di kalimat yang mana? Iya, terasa sangat halus. Nah, itu berdasarkan indera peraba. Kalau indera penglihatan, Bang, yang mana? Iya, berwarna biru muda. Nah, bagus, good job. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu tentang teks deskripsi beserta contoh-contohnya, beserta struktur dan ciri-cirinya. Nah, kalau pian gak ada paham, silakan angkat tangan atau minta dijelaskan boleh. Ya, silakan. Aku mohon menjelaskan lebih dalam tentang penggunaan kata sifat. Nah, biasanya Minai untuk kata sifat itu digunakan untuk informasi yang lebih jelas atau detail. Contohnya kayak tadi, misalnya meja kita belajar itu berbentuk kotak. Dibantu misalnya lagi Syarif adalah murid yang paling rajin di sekolah. Itu menjelaskan tentang karakteristik. Kalau perbandingan misalnya lah, kalau ada juga menjelaskan kata sifat itu yang menjelaskan tentang perbandingan. Kertas ini lebih besar daripada kertas ini. Nah, itu dari kata sifat perbandingan. Misalnya lagi siswa A usianya lebih muda dari siswa B. Nah, itu contoh dari perbandingan yang menggunakan kata sifat. Nah, sampai sini dulu, Amin. Penjelasannya paham? Oke, kalau paham, kita ice breaking, tepuk game. Masih ingat ice breakingnya? Asik. Oke, tapi kita lanjutkan dengan tepuk fokus lah. Jadi yang lain ikuti teman-temannya. Udah siap? Tepuk game. Singkat saja. Paham. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Sudah ice breaking, selanjutnya kita bagi kelompok. Tapi sebelum membagi kelompok, Ibu jelaskan dulu lah. Karena silakan Pian berkelompok. Kelompoknya ada 1 sampai 4. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri antara 3 sampai 4 orang. Nanti akan Ibu bagikan ini LKPD. Silahkan Pian amati gambar yang ada di sini. Nanti Pian deskripsikan. Tapi kena diskusi dulu dengan kawan di kelompok Pian lah. Hanya kena Pian tuliskan hasil diskusi Pian di sini. Imbah tuh hanya nanti kena presentasi dan tanya jawab. Oke. Silakan berkelompok. Silakan berhadapan-hadapan atau apa saling melingkar. Pak. Ya, sama. Ya, ini
Nah, sebelum dikerjakan, misalnya Bun Pian ada paham atau apa, ada kesulitan, kita panggil aja ibu lah. Nah, silakan isi nama Bun Pian di situ lawan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jangan sampai kada ingat gitu kan. Kelompok 3 aman lah. Aman. Oke. Udah nggak tuntang? Udah. Nah, sekarang untuk ketua kelompok silakan kamu Kak ambil nomor. Ketua maju. Ini setelah bercabut nomor, jadi untuk nomor urut maju itu yang pertama kelompok 4, yang kedua kelompok 3, yang ketiga kelompok 1, yang keempat kelompok 2. Jadi Ibu persilahkan untuk kelompok 4 maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mahmudah yang mengajar bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Ridhani sebagai ketua, Mahib sebagai presentator, dan saya Hairiyah sebagai sekretaris dan moderator. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami mengenai teks deskripsi dengan tema taman sekolah. Saya silakan kepada presentator untuk menyampaikan hasil teks deskripsi yang telah kami diskusikan. Saya sebagai presentator akan membacakan hasil diskusi presentasi kami yang bertema taman sekolah. Taman sekolah memiliki area edukasi seperti kebun dan ruang observasi dengan tanaman yang berfungsi sebagai penyejuk serta memiliki lingkungan yang begitu indah dan asri dipenuhi dengan bunga serta pepohonan. Taman sekolah memiliki area hijau untuk edukasi, ruang bermain dan bersantai, area belajar seperti bangku dan meja. Taman sekolah digunakan untuk belajar di luar kelas seperti membaca, berdiskusi, bermain, bersosialisasi, serta untuk mendidik karakter siswa melalui kegiatan menanam dan merawat tumbuhan. Suasana taman sekolah paduan antara kesenian alami hidup dengan suasana yang lebih indah, nyaman, aman, sejuk. Taman yang merawat penuh dengan bunga berwarna-warni yang begitu indah dan menyenangkan. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kami tentang gambar deskripsi kami dengan tema taman sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Selanjutnya dengan nomor urut 2 kelompok 3 silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurdah yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arbani sebagai ketua, Mujibur Rahman sebagai sekretaris, dan moderator Muhammad Amin sebagai presentator. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami mengenai teks deskripsi dengan tema ruang kelas. Ruang kelas adalah tempat mengajar siswa yang berkata rapi dan nyaman. Dalam ruang kelas di bagian depan terdapat papan tulis dan meja guru, sementara meja dan kursi siswa disusun berbaris menghadap ke depan. Dinding kelas biasanya dihiasi dengan karya siswa atau informasi pelajaran. Beberapa kelas juga dilengkapi lemari buku, kipas angin agar suasana belajar lebih nyaman. Ruang kelas digunakan untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Selain itu, tempat untuk membangun kerjasama, kedisiplinan, serta keterampilan di antara siswa. Suasana ruang kelas biasanya tertib saat pembelajaran berlangsung agar siswa bisa berfokus belajar dan mendengarkan pelajaran guru. Saat diskusi atau tanya jawab, kadang-kadang terdengar suara tawa atau semangat siswa saat mengikuti kegiatan belajar yang menarik. Itu tadi adalah hasil dari diskusi tentang gambar teks deskripsi kami tema ruang kelas. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok F dengan nomor urut 3 itu kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mahmudah yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnes Kadila sebagai ketua, Hidatul Jannah sebagai sekretaris, Ridwan sebagai presentator, dan dengan saya Siti Khadijah sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami mengenai teks deskripsi dan tema kantin sekolah. Saya serahkan kepada presentator. Kantin sekolah adalah fasilitas di dalam lingkungan sekolah yang menyediakan makanan dan minuman yang sehat bagi seluruh warga sekolah. Kantin adalah ruang di mana siswa-siswi berkumpul dan berinteraksi. Kantin sekolah yang berfungsi sebagai tempat makan dan tempat untuk beristirahat. Lebih dari itu, kantin juga berperan sebagai sarana pendidikan untuk menanam nilai-nilai kebersihan, kesehatan, dan kehidupan bagi siswa-siswi sekolah. Tatanan kantin yang terdiri dari meja makan, bangku, etalase penjualan, peralatan makan, peralatan dapur, tempat makanan, tempat menyimpan makanan yang bersih, dan lain-lain. Kantin di sekolah biasanya digunakan untuk beberapa tujuan penting, yaitu sebagai tempat menyediakan makanan dan minuman bagi murid dan staf sekolah, terutama bagi mereka yang tidak membawa bekal dari rumah, dan dijadikan tempat bersosialisasi. Kantin menjadi tempat berkumpul bagi murid sekolah untuk berinteraksi, mengobrol, dan bersantai selama jam istirahat.
suasana kantin sekolah biasanya ramai. Ramainya disebabkan oleh siswa dan siswi yang sedang makan bersama, bersama atau bahkan belajar, dan juga seperti keramaian penuh aktivitas layaknya aktivitas jual beli serta tercium berbagai aroma masakan dan minuman yang menggugah selera. Itu tadi adalah hasil dari diskusi tentang menggambar deskripsi dari kami dengan tema kantin sekolah. Demikian presentasi dari kami. Nah, sampai di sini tentang presentasi dari kantin sekolah. Kepada kelompok yang lain, adakah yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Dalam teks deskripsi kantin sekolah di struktur bagian menggunakan panca indera apa saja? Ada panca indera penglihatan seperti peralatan makanan, peralatan dapur, tempat sampah, tempat cuci tangan, tempat penyimpanan makanan yang bersih dan lain-lain. Dan ada juga panca penciuman. Penciuman seperti aroma masakan dan minuman yang menggugah selera. Untuk kelompok 2, apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Kalau tidak ada, silakan kepada moderator untuk menutup. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan salah perilaku, tolong dibicarakan baik-baik. Bukan pergi meninggalkan hanya karena yang lebih baik. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir. Dipersilakan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mahmudah yang mengajar di pelajaran Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Muhammad Syarif Hidayah sebagai ketua, Muhammad Jaini Saputra sebagai sekretaris, Muhammad Saidil Fadilah sebagai presentator, dengan saya Siti Rauda sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami mengenai teks deskripsi tentang tema perpustakaan. Dengan itu saya persilahkan presentator untuk membacakan. Perpustakaan berupa pengetahuan kemudian ini memasuki ruangan perpustakaan bahwa terasa seperti melangkah ke dunia lain yang tenang dan penuh kemantuan. Itu pertanyaan membuat dan normal yang bukan bercampur musik kahraman khas yang menenangkan. Cahaya lembut dari lampu-lampu gantung menerangi setiap sudut ruangan. Yaitu pada barisan rak-rak buku yang menjunjung tinggi dipenuhi ribuan judul dari berbagai bentuk posisi lain dan tetap diisi kursi-kursi empuk yang menjadi orang-orang yang tenggelam dalam dunia interaksi komputer dengan layar redup dan sudut ruangan juga menjadi saksi bisu kegiatan riset menghubungkan pengunjung dengan lautan informasi digital. Itu saja hasil diskusi kami tentang gambaran teks deskripsi tentang tema perpustakaan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang lain, adakah yang ingin dipertanyakan? Ingin bertanya, saya dari perkenalkan nama saya Dede Jana dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa sih suasana setelah masuk dari perpustakaan? Suasana Seperti ke dunia lain yang tenang dan penuh kedamaian. Adakah lagi? lagi Ada. Kalau nggak ada, silakan kepada moderator untuk menutup. Itu saja hasil dari diskusi kami.
tentang tema perpustakaan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Ya, berakhir sudahlah kegiatan presentasi dan tanya jawab tentang teks deskripsi. Jadi itu untuk ketua kelompoknya silakan kumpulkan jawabannya kepada ibu dan silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Apa itu? Nah, jadi hari ini kita belajar banyak. Ada hari ini berdiskusi, belajar materi tentang teks deskripsi, dari ciri-cirinya, strukturnya, sampai Bu Pian mengolah menjadi teks deskripsi berdasarkan pengamatan Bu Pian yang Pian diskusikan tadi. Bahkan Pian presentasikan hasilnya tadi bersama kawan-kawan Pian. Nah, sampai sini adakah yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan Hamid. Kesimpulan, jadi teks deskripsi membantu kita menuangkan keindahan dan detail sebuah objek melalui kata-kata. Dengan memahami ciri dan strukturnya, kita bisa menggambarkan sesuatu seolah-olah nyata bagi pembaca. Iya, terima kasih kepada Tahmid yang telah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi teks deskripsi itu tadi membantu kita menuangkan keindahan dan detail sebuah objek melalui kata-kata. Dengan memahami ciri dan strukturnya, kita bisa mengolah atau menggambarkan seolah-olah pembaca itu membayangkan juga apa yang kita tuliskan di situ. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang teks deskripsi hari ini, Ibu meminta Bu Pian nanti Ibu bagikan sticky note. Silahkan Bu Pian tuliskan refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi pertanyaannya di sini ada dua, bagaimana perasaan Bu Pian setelah mengikuti pembelajaran Ibu? Terus apa saran untuk Ibu untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik lagi? Nah, nanti kita Bu Pian tuliskan di sinilah, nanti ditempelkan di refleksi pembelajaran. Ini Ibu bagikan ke teman-temannya. Tertib lah, jangan betul-betulan. Ya. Alhamdulillah, karena refleksi dari pembelajaran hari ini karena Ibu baca dan Ibu simpan itu sebagai arsip Ibu. Jadi kita penutup lah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita sudah di ujung pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Bu Pian yang sangat semangat hari ini belajar, saling menghargai, saling memberikan pendapat, terus aktif dalam belajar, bertanya, dan Ibu juga mengapresiasi yang sangat luar biasa karena sudah berkomitmen hari ini sampai hari ini tentang kesepakatan kelas kita. Jadi setelah pembelajaran ini silakan diambil kembali handphonenya dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, Ibu ada hadiah. Nah, ini dilihat dari harganya lah. Terima kasih, Pak.